Ia telah dibunuh oleh teman yang dikenalnya ketika ia bertugas di luar daerah itu. Daerah mana yang dimaksud? Jauh dari tempat yang ia meninggal itu, menyeberangi pulau. Itu bagaimana? Dia kan meninggal kan di kamar itu. Iya, temannya itu datang ke tempat ia beristirahat itu. Ketika malam, dia masuk di saat orang yang saya dampingi itu tertidur. Melalui apa? Kan pintunya itu kan dikunci. Saya tahu alat itu tapi tidak bisa menyebutnya. Iya. Bagaimana? Alat ia menggunakan alat untuk membuka suatu jendela. Iya. Ia masuk melalui itu. Nah, itu ada berapa orang yang membunuh itu? 1 orang. Itu kasusnya apa dulunya? Ada permasalahan apa sehingga seperti itu? Orang itu yang membunuh itu mencuri, ingin merampas semua data-data yang telah dimiliki oleh orang yang saya dampingi. Mengambil data-datanya itu yang diinginkannya. Iya. Untuk keperluan dia. Saya tidak bisa menjangkau lebih jauh. Intinya itu. Itu cara membunuhnya di apa kan? Di saat ia tertidur, pelaku itu mendatangi, lalu dibungkam mulut dan hidungnya dengan suatu kain yang diberi suatu seperti racun untuk melumpuhkan orang yang saya dampingi itu. Lalu setengah sadar dan belum mati, lalu orang itu mengancam, si pelaku itu mengancam untuk memberikan suatu data itu. Dan juga lalu dipaksa untuk melilitkan
suatu benda itu. Iya, ke kepalanya. Itu yang melilitkan saudara yang kamu dampingi apa yang membunuh itu? Yang saya dampingi, tetapi dipaksa. Itu kok Karena sampai mau? semua Kenapa tidak rahasia. melawan? Karena dia sudah terancam dan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal. Sudah lemas keadaannya. Itu ketika dia diracun itu posisinya tidur apa dia setengah sadar? Waktu tidur. Kenapa nggak teriak ketika dilakukan itu, diracun itu? Nggak teriak apa nggak ini? Tidak bisa teriak karena dibungkam mulut dan hidungnya. Itu pasti kan 2 orang lebih, tidak mungkin 1 orang, mana bisa? Bisa, itu 1 orang yang melakukan. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Lalu setelah dililitkan benda itu ke kepalanya. Itu kok mau diperintah? Iya, karena dia sudah terancam di situ. Kenapa dia nggak melawan? Orang yang melakukan itu tahu semua rahasia di dalam orang itu. Dalam yang saudara yang kamu dampingi? Iya. Tahu betul semuanya. Dia juga mengancam semua anggota keluarganya. Maka dari itu dia mau melakukan suatu itu. Lalu ketika sudah selesai melilitkan benda itu, dibungkam dengan suatu alas tidur itu sampai ia mati. Jadi ketika itu nggak ada perlawanan sama sekali oleh saudara yang kamu dampingi? Tidak bisa melawan. Sudah tidak mampu melawan. Karena takut bercampur gemetar badannya itu. Sudah tidak mampu untuk melawan. Ketakutannya sangat luar biasa di waktu itu. Kenapa sampai tidak kesorot oleh CCTV atau kamera yang ada di sekitar situ? Apakah itu sudah direncanakan atau bagaimana? Itu semua sudah ada kerjasama dengan orang yang